Selamat siang, Bang Haji. Saya manggilnya Bang Haji aja ya. Iya, Bang Haji ya, ini Bang dari Universitas Kairo ya, itu ya. ya. Bang Haji, ini saya ada pembahasan tentang guru. Jadi kenapa saya bahas itu tentang guru? Karena menurut saya itu suatu momen yang paling penting, gitu ya. Jepang tahun 45 itu kena bom atom. Yang dikumpulkan itu bukan tentaranya dulu. Tapi dikumpulkan itu semua guru yang tersisa berapa. Akhirnya terkumpullah kurang lebih sekitar 45.000. Dari 45.000 orang, prediksi semua negara karena itu Jepang itu dalam keadaan yang luluh lantah lah ya karena ada bom atom itu. Prediksinya 50 tahun kemudian Jepang baru bangkit. Tapi ternyata cukup 20 tahun mereka sudah berjaya dan bahkan mereka sekarang jadi negara yang super maju gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ibaratnya saya mau minta pembahasan secara agamis itu ya. Oke. Seorang guru itu dia itu kan ibaratnya mengajar gitu ya, mengajar. Ada nggak sih dalam pandangan Islam pahala apa yang didapat ketika seorang muridnya itu berhasil, Bang Haji? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini adalah dalam rangka untuk memotivasi tentang profesi guru. Ya. Baginda Rasulullah SAW itu bersabda, "Bu'istu mu'alliman." Saya diutus untuk menjadi seorang guru. Artinya guru itu adalah profesi, kalau kata para ulama mengatakan adalah setengah profesinya Nabi. Setengah profesinya Nabi itu adalah guru. Jadi guru mempunyai peranan penting yang sangat luar biasa ya, sebagaimana nabi-nabi diutus kepada umatnya. Wa yu'allimuhumul kitab, mereka guru itu adalah mengajarkan tentang Al-Quran, tentang pendidikan, wa yuzakihim, dan bagaimana mengajarkan tentang karakter diri, wal hikmah, juga mengajarkan tentang hikmah-hikmah yang ada di dalam setiap pembelajaran yang diajarkan. Jadi memang guru sangat punya peranan penting, dan pahala mereka itu tidak akan sampai diputus ketika mereka sudah pensiun atau sudah meninggal dunia ini. Semua ilmu yang diajarkan kepada muridnya, ketika muridnya itu mengamalkannya dengan baik dan benar sesuai perintah gurunya, maka pahala dari amal itu terus mengalir kepada guru tersebut. Makanya itu adalah al ilmu yuntafa'u bih. Kan ada 3 hal: doa anak yang soleh, ya kan, amal jariah, sedekah, dan yang satu lagi itu adalah ilmu yang bermanfaat. Oke. Berarti pahalanya nggak bakalan putus seorang guru itu ya? Iya. Terus gitu ya? Iya, terus. Kalau seandainya pahala itu tidak akan putus, bagaimana seorang guru yang jenuh? Atau misalnya seorang guru yang nih anak muridnya nih nakal sekali nih, jadi ada rasa di hati dongkol, itu bagaimana cara mengatasinya? Walaupun bagaimanapun guru itu adalah profesi yang mulia, tetap ada namanya manusia, ada satu titik jenuhnya. Nah inilah makanya mungkin dengan talk show ini mungkin mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali giros atau semangat para tenaga pengajar untuk kembali konsentrasi di pendidikan. Karena itu tadi, profesi guru itu adalah setengah profesi daripada pengajar, atau setengah profesi, dari para nabi ya. Nah, ketika bertemu dengan murid misalnya, yang mereka ini sudah diajarkan, sudah diini dengan berbagai macam cara gitu ya, tetap aja tanda kutip belum bisa menerima gitu, masih bebal gitu ininya. Nah, disinilah peranan guru. Ada satu yang diajarkan oleh baginda Rasul, itu adalah mendoakan mereka. Sebagaimana baginda Rasul itu ketika dia di Taif dilemparin, kemudian Jibril datang, gunung mana mau saya lemparkan ke mereka ya Muhammad? Karena baginda Rasul, jangan, mereka itu karena tidak tahu. Saya yakin di antara mereka nanti akan ada jadi
penerus-penerus yang sangat luar biasa, dan itu terbukti. Makanya guru ini bukan hanya mentransfer ilmu, guru ini tidak hanya mengajarkan karakter, tapi juga ada sisi religinya, yaitu apa? Didoakan. Didoakan ya. Ada satu doa yang sangat mustajab, yang bagus untuk guru itu, ya Allah, berkahilah murid-muridku dan anak keturunanku, berikanlah kepada mereka pemahaman para malaikat, para alim ulama, dan jadikanlah mereka ilmu yang mereka dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa guru kepada seorang murid itu layaknya doa orang tua kepada anak-anaknya. Oke, mantap sekali nih. Mantap. Jadi guru itu juga bisa sebagai orang tua. Doa yang mustajab gitu ya. Nah, ketika seorang guru itu mendapatkan mendapatkan dalam tanda kutip nih sesuatu nih dari orang tua murid, hadiah, itu bagaimana itu? Baik, ini ada dua model ya. Apapun hadiah ini untuk orang tua yang sangat sayang dengan guru-guru anaknya, ini harus diperhatikan. Pertama, ketika memberikannya itu sebelum misalnya pelaksanaan ujian atau apa, ini sedikit atau banyak pasti akan mempengaruhi penilaian guru terhadap anak tersebut, disadari tanpa disadari. Ada juga pemberian setelah pelaksanaan ujian. Yang terbaik itu adalah menerima setelah pelaksanaan ujian. Itu yang terbaik, karena ini adalah tidak akan mengurangi atau merusak penilaian guru terhadap nilai anak didiknya, yang orang tuanya memberikan hadiah tersebut. Tapi kalau misalnya memang harus menerima hadiah di awal, tapi tetap guru itu harus objektif ya. Objektif, walaupun pasti, saya yakin pasti ada ini, cuman lebih baiknya, sebaiknya guru tetap harus dia independen, punya prinsip. Ibu kalau ingin memberikan, walaupun saya yakin ibu itu tidak ada niatan apapun dalam pemberian ini gitu ya, tapi alangkah baiknya kalau memberikan hadiah itu setelah ujian. Setelah ujian. Ada penilaian, baru berikan hadiah sebagai tanda kasih seorang orang tua, terima kasih orang tua kepada anak. Itu juga disyariatkan, boleh, silahkan gitu. Jadi waktunya yang harus ya. Nah, jadi andai kata hadiah itu diterima dan mempengaruhi sebuah nilai. Nah, inilah yang kemudian hadiah itu kemudian menjadi menghilangkan objektivitas seorang guru. Nah, ini diharamkan. Karena kan tidak boleh menerima hadiah, apalagi yang berhubungan biasanya tuh saya lihat ininya itu dengan hakim. Seorang kodi. Jadi kalau hakim menerima hadiah sebelum keputusan, itu pasti akan mempengaruhi keputusan. Objektivitasnya akan hilang. Tapi kalau mau menerima hadiah, boleh setelah diputuskan keputusan. Tapi tetap walaupun setelah ada penilaian, jangan bilang di awal, Bu Guru nanti saya kasih ya. Berarti nggak boleh ya. Diminum dulu. Aduh, jadi pembahasannya ini ya, ini juga ya. Hati-hati juga dengan itu, suap atau sogok. Karena al-ghashi wal murtasi, orang yang memberikan suap dan orang yang menerima suap, ya dua-duanya dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk orang tua murid yang ingin memberikan hadiah, sebaiknya setelah bukan sebelum. Begitu kan? Pula guru ingin menerima hadiah, dipending dulu sampai nanti setelah selesai ujian. Satu lagi nih ya, pertanyaannya, apakah sebuah les atau mengajar bisa menjadi berkah atau musibah bagi seorang guru? Baik, ini sekarang fenomena yang terjadi dan memang sudah menjadi rahasia umum mungkin. Les itu akan mendatangkan tambahan penghasilan bagi para pengajar. Nah, ini dilihat niat apa yang ada di dalam hati guru itu. Kalau emang niatnya misalnya dia sudah punya kewajiban untuk menyampaikan materi itu sesuai dengan jam pembelajaran, akan tapi kemudian ada yang dia umpetin, misalnya menjelaskan tentang teori berhitungnya dia tidak lugas dan tidak clear, kemudian dia hiding, dia sembunyikan, tujuannya adalah apa? Biar anak-anak ini ngambil les di pelajaran ini. Nah, dengan niat tersebut maka kemudian itu menjadi musibah. Walaupun mendapatkan uang, tapi uangnya tidak akan berkah. Tapi kalau misalnya dia sudah totalitas dalam mengajar, dia sudah ajarkan semuanya, karena karakter anak didik itu berbeda-beda, gitu ya. Karena karakter anak didik itu berbeda-beda, dan ada orang tua yang minta les tambahan, itu bukan kesalahan dari guru, mungkin memang keterbatasan dari murid tersebut.
ya dipersilahkan, itu boleh untuk istilahnya pendalaman materi. Pendalaman Seperti materi, itu, ya. pendalaman materi. Itu dibolehkan dan itu insya Allah berkah. Kenapa? Karena memberikan kemudahan untuk anak didiknya. Karena kan memang itu hadisnya Rasul SAW sudah jelas, barang siapa yang memudahkan urusan orang maka Allah memudahkan juga urusannya dan memudahkan urusan untuk masuk ke surganya. Oke. Itu. Berarti diperbolehkan ya? Diperbolehkan dengan catatan dia totalitas ketika mengajar, yang wajibnya gitu. Siap. Yang tidak diperbolehkan itu tadi setengah-setengah. Setengah-setengah. Biar apa? Biar ngambil les itu juga ada yang tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan dalam membuka sebuah les itu ada niat yang terselubung gitu ya, terselubung. Oke, untuk pembahasan kali ini tentang guru mungkin di episode hari ini saya rasa cukup sekian. Mungkin kedepannya akan ada pembahasan-pembahasan lagi, terutama bagaimana caranya meningkatkan seorang guru dalam menyikapi teknologi saat ini ya, Bang Haji ya gitu ya. Betul. Dari kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.